Bapak Pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Setiawan, Magister Pendidikan, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, Ibu Dr. Anda Endang Sunarsih, Magister Pendidikan, juga Bapak Wakil Kepala Urusan Kurikulum, Bapak Slamet Widodo, Magister Pendidikan. Yang kami banggakan dengan kerjasama yang baik, Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Wonogiri, dan yang kami harapkan akan jadi generasi emas Indonesia, anak-anak siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan segala berkat sehingga kita dapat bersama berkumpul dalam suatu acara Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan segera kita laksanakan pada akhir bulan ini. Mari kita buka kegiatan ini dengan basmalah atau dengan sesuai dengan agama masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pada siang hari ini, kegiatan sosialisasi ujian sekolah akan ada beberapa agenda. Yang pertama pembukaan sedang berlangsung, kemudian selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, dilanjutkan sambutan oleh Bapak Pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kemudian materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum, dan penutup. Mari kita segera memulai pada kegiatan inti yang akan diawali dengan sambutan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri. Kami persilakan Ibu Dr. Anda Endang Sunarsih, Magister Pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Setiawan, Magister Pendidikan, Pengawas SMA Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, wilayah cabang wilayah 6 Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Wonogiri, dan yang saya cintai, saya banggakan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Wonogiri. Sebelumnya tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga siang ini kita dapat bertemu secara maya dalam kegiatan sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu orang tua wali siswa dan anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, tidak terasa tahun pelajaran 2020-2021 akan segera berakhir. Perlu Bapak Ibu orang tua wali siswa ketahui bahwa kegiatan untuk anak-anak kelas 12 sudah banyak yang terlaksana yang berkaitan dengan serangkaian penilaian. Yang baru saja berakhir adalah penilaian akhir tahun, yang sedang berlangsung adalah ujian praktik, dan nanti tanggal 29 akan dimulai ujian sekolah tulis. Bapak Ibu orang tua wali siswa yang kami hormati, kami perlu menyampaikan kembali bahwa tujuan pendidikan
di SMA adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka sekolah dan orang tua wali siswa ini perlu bersinergi lebih, saling mendukung, saling mengingatkan di dalam mengantarkan putra-putri tercinta agar sukses memasuki jenjang pendidikan tinggi. Paradigma berubah. Dengan adanya pandemi COVID-19, sekolah tetap berupaya memberikan pelayanan pembelajaran terbaik meskipun melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan barangkali dengan adanya PJJ ini, kesibukan Bapak Ibu orang tua wali ketika pagi hari bertambah. Harus membangunkan putra-putri tercinta untuk mengikuti PJJ. Karena kadang-kadang ada beberapa anak-anak kita yang malas-malasan, kemudian terlambat di dalam mengikuti pembelajaran. Beda ketika masih pembelajaran tatap muka. Ketika anak-anak hadir di sekolah, maka sekian puluh Bapak Ibu akan mengingatkan anak-anak ketika mereka terlambat masuk sekolah. Tapi dengan adanya PJJ ini, maka Bapak Ibu orang tua wali lah yang lebih perso. Apakah putra-putri tercinta sudah mengikuti pembelajaran atau belum. Tapi saya yakin dari sekian siswa yang tertib, disiplin, komitmen tinggi mengikuti PJJ masih banyak. Kalau masih ada beberapa, itu semoga teringat kembali bahwa tujuan menempuh pendidikan di SMA adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kalau hanya sekedar lulus ujian sekolah, itu bukan hal yang membanggakan. Karena kami pikir untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri tentunya yang diharapkan adalah bagaimana mereka bisa menembus seleksi di berbagai perguruan tinggi favorit atau sekolah-sekolah kedinasan. Lebih membanggakan apabila anak-anak tercinta sudah bisa lolos seleksi SNMPTN kemarin, meskipun hasilnya belum diumumkan. Karena jelas pesaingnya lebih sedikit daripada nanti anak-anak harus ikut SBMPTN atau UTBK. Dan ini tentunya membutuhkan persiapan yang lebih tinggi. Sehingga bisa kami katakan bahwa ujian sekolah ini ibaratnya sebagai pemanasan bagi putra-putri tercinta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Maka harapan kami, Bapak Ibu selama kegiatan ujian sekolah tulis nanti yang akan dilakukan secara daring, mendampingi putra-putri tercinta dengan sepenuh hati. Hasil bukan yang utama, tapi proses. Sehingga komitmen anak-anak di dalam mengerjakan ujian dengan penuh integritas, dengan penuh kejujuran, sehingga nanti hasil yang anak-anak tercinta peroleh ini menunjukkan kompetensi yang mereka miliki, sehingga kekurangannya harus dikejar lagi manakala mereka harus mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Sehingga di dalam penilaian kami nanti, di dalam menentukan kelulusan dari SMA Negeri 1 Wonogiri, tidak semata-mata hanya nilai. Baik itu nilai kognitif, sikap atau keterampilan, tetapi juga karakter. Ini kami pertimbangkan. Untuk itu, sungguh kami perlu bantuan dari Bapak Ibu orang tua wali siswa agar karakter, integritas, dan kejujuran ini nanti betul-betul dijunjung tinggi selama kegiatan ujian sekolah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa yang sudah berkenan dalam kegiatan sosialisasi ujian sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kami berharap kesuksesan putra-putri tercinta ini nanti
menjadi kebanggaan kita bersama. Kebanggaan sekolah, kebanggaan orang tua, dan kebanggaan anak-anak. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Endang Sunarsih yang sudah memberikan sambutan kepada siswa dan juga orang tua wali. Berikut sambutan pengawas SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Setiawan, Magister Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, Ibu Dr. Anda Endang Sunarsih, Magister Pendidikan, Bapak Ibu guru serta tim yang mempersiapkan virtual ini dari SMA Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati, Bapak dan Ibu wali siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Wonogiri. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat tanpa obat bagi kita semua. Dan tidak lupa para siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri kelas 12 yang sebentar lagi akan menyelesaikan kegiatan akhir sekolah, yaitu melakukan ujian sekolah tahun 2020-2021. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dipertemukan walaupun lewat daring, dalam jaringan, lewat dunia maya atau virtual. Tetapi mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini tidak terkendala baik oleh jarak maupun oleh waktu. Bapak dan Ibu orang tua wali siswa, perlu kami sampaikan pertama kami apresiasi kepada jajaran Ibu Kepala dan jajarannya SMA Negeri 1 Wonogiri yang pada siang hari ini telah melakukan salah satu tahap di dalam rangka pelaksanaan ujian sekolah, yaitu harus melakukan sosialisasi ujian sekolah, baik kepada seluruh siswa maupun orang tua, sehingga kegiatan tersebut nantinya tidak akan terkendala karena telah diketahui khususnya oleh orang tua wali siswa. Bapak dan Ibu sekalian, peran penting panjenengan sekarang sangat terasa sekali di tengah-tengah pandemi ini. Alhamdulillah putra-putri panjenengan, karena memang tidak disarankan, belum diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah, sehingga putra-putri panjenengan insya Allah dan orang tua bebas terpapar dari virus corona. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan. Itulah gunanya sehingga sekolah belum berani melakukan layanan pembelajaran secara langsung maupun layanan ujian sekolah secara langsung karena demi keselamatan putra-putri panjenengan semua. Bapak dan Ibu orang tua wali siswa perlu panjenengan pirsa bahwa statement dan kebijakan Menteri Pendidikan yang baru tentang Merdeka Belajar itu yang pertama yaitu menghapus ujian nasional. Yang kedua menghilangkan ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga adalah menyederhanakan RPP Bapak Ibu guru, dan yang keempat adalah zonasi tentang PPDB. Putra-putri panjenengan itu salah satu dijaring di SMA Negeri 1 Wonogiri dengan kebijakan ataupun dengan regulasi PPDB secara zonasi. Oleh sebab itu, di SMA Negeri 1 Wonogiri sangat kompleks. Di SMA Negeri 1 Wonogiri sangat heterogen tentang inputnya. Oleh sebab itu layanan-layanan yang ada di SMA Negeri 1 Wonogiri
itu mudah-mudahan dapat diterima oleh para siswa dan siswi yang notabene sangat beragam inputnya ini untuk bentar lagi lulus sebagai siswa SMA Negeri 1 Wonogiri. Perlu panjenengan pirsa Bapak dan Ibu wali siswa bahwa di dalam nilai nanti akan mencantumkan nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Kami percaya benar dengan Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Wonogiri yang telah membekali baik nilai sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Tetapi di masa pandemi ini, nilai sikap mestinya diambil alih. Perannya akan sangat besar tergantung kepada orang tua. Bagaimana menanamkan karakter siswa dan siswi, putra-putri panjenengan di dalam nanti menghantarkan siswa-siswi lulus SMA. Perlu Bapak Ibu pirsa semua bahwa ranah baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai syarat untuk lulus sesuai dengan standar kelulusan itu telah dilakukan, telah ditentukan oleh sekolah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, peran panjenengan di dalam rangka menanamkan karakter sangat penting. Panjenengan orang tua juga akan diuji sejauh mana menanamkan karakter pada siswa-siswinya. Contoh, manakala putra-putri panjenengan nanti ujian secara daring, panjenengan diminta mendampingi, apakah panjenengan nanti bisa sebagai pengawas, baik di dalam pelaksanaan maupun prosesnya. Panjenengan mampu enggak tergoda dengan anak untuk membukakan buku, untuk membantu menjawab, ini ujian bagi orang tua. Kelihatannya sederhana, tetapi bagi siswa itu nanti akan memberikan bekal yang sangat nyata. Bagaimana misalkan Bapak dan Ibu orang tua wali membantu mencarikan jawaban anak dari buku-buku ataupun dari catatan, ini nanti akan menanamkan kepada anak bahwa kecurangan, ketidakjujuran, integritas, itu nanti akan menjadikan suatu tanda kutip, diperbolehkan ternyata berbuat curang itu oleh orang tua, diperbolehkan ternyata tidak jujur itu oleh orang tua. Inilah ujian bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu kami menghimbau, mari Bapak dan Ibu orang tua wali siswa tidak hanya ujian sekolah ini mengejar tentang nilai pengetahuan khususnya, tetapi juga harus penanaman sikap kepada para siswa-siswi. Kalau tidak salah di ujian sekolah nanti anak juga harus berseragam. Walaupun sekolah tidak bisa memantau secara penuh, tapi orang tua tolong diingatkan pakai seragam. Karena ini juga salah satu integritas yang dibutuhkan oleh para siswa. Penanaman sikap ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang perlu Bapak Ibu orang tua wali siswa berperan penting di dalam membekali putra-putrinya. Hati-hati tentang ini, sekali lagi tidak hanya mengejar nilai pengetahuan, tapi juga Bapak Ibu orang tua wali harus juga memberikan teladan dan menanamkan sikap kejujuran maupun berintegritas tinggi. Berikutnya, untuk masalah nilai praktek maupun nilai pengetahuan, Bapak Ibu guru masih mampu untuk menilai secara relatif objektif karena melewati tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, baik di dalam ranah pengetahuan maupun praktek, itu sudah didapatkan nilai-nilai tersebut.
Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami titip putra-putri panjenengan, jangan sampai putra-putri panjenengan itu ada yang nanti tidak ikut ujian. Karena ujian sekolah sifatnya wajib. Dan bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas, tolong diingatkan untuk berkomunikasi kepada Bapak dan Ibu guru maupun yang penting menghubungi sekolah supaya apa? Tidak ada nilai-nilai yang kosong di dalam raport nanti. Yang telah dibuktikan, karena itu nanti salah satu untuk menentukan kelulusan adalah nilai raport semester 1 dan sampai dengan nilai raport semester 6. Dan itu insya Allah anak-anak, bagi yang anak-anak yang rajin tentunya, ini mestinya sudah lengkap. Bagi para siswa yang kebetulan tidak ditunggui orang tuanya di rumah, karena ditinggal mboro, ditinggal bekerja di luar kota, di rumah cuma dengan mbahnya, tolong anak-anak, bahwa saat ini orang yang berpengetahuan tinggi, orang-orang yang pinter, itu relatif sudah banyak. Anak-anak harus mampu menunjukkan tentang karakter, tentang budi pekerti yang tinggi, di mana dengan berbudi pekerti yang baik, anak-anak saya yakin anak-anak akan sangat nyaman dan mampu beradaptasi dimanapun anak-anak berada. Tetapi kalau anak-anak mempunyai sikap-sikap yang kurang baik, nah itu nanti dimanapun tempat itu akan menjadi tidak nyaman dan akan mendapatkan banyak permasalahan dan mendapatkan banyak kendala. Bagi orang tua dan para siswa, tolong jadwal-jadwal time schedule yang telah diberikan oleh sekolah, tolong ditepati, ditaati. Alhamdulillah terlihat dari sini masih ada yang berseragam pramuka, itu menunjukkan bahwa ya, mungkin aktivis pramuka atau diwajibkan berseragam karena ini hari Jumat ya Pak. Alhamdulillah berseragam pramuka ini bisa terlihat pintar. Kalian harus menjunjung nama baik SMA Negeri 1 Wonogiri. Kalian harus bangga menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonogiri. Kebanggaan itu harus ditunjukkan dengan berbagai kedisiplinan, berbagai aturan yang ada di sekolah ini, sehingga kalian akan menjaga nama baik sekolah, Bapak Ibu guru maupun orang tua. Kepada para Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan tidak terasa putra-putri panjenengan sudah akan mengakhiri kegiatan selama 3 tahun yang ada di SMA Negeri 1 Wonogiri. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan selanjutnya mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mampu mewujudkan cita-cita putra-putri dan sesuai dengan harapan orang tua. Kurang lebihnya itu, dan sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu wali siswa dengan layanan-layanan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wonogiri. Kami yakin tidak bisa melayani panjenengan semua secara sempurna karena banyak kendala pada masa pandemi ini, baik kendala yang dialami oleh siswa maupun kendala yang dialami suatu sistem, mungkin internet dan lain sebagainya. Itu saja. Mudah-mudahan sukses bagi anak-anak sekalian, dan sekali lagi kepada orang tua titip untuk menanamkan dan menjaga tentang karakter pada putra-putrinya masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Tiawan MPD yang sudah memberikan sambutan, arahan, dan juga pesan
demi terwujudnya kesuksesan dalam ujian sekolah dan kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, inti pada kegiatan ini materi sosialisasi ujian sekolah yang akan disampaikan beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Slamet Widodo SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri, Bapak Ibu Guru Panitia Sosialisasi, serta Bapak Ibu orang tua wali siswa yang saya hormati, dan anak-anakku yang kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini yang cukup panas ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan secara virtual, secara daring dalam rangka sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Wonogiri. Sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun dari Bapak Pengawas. Kami sampaikan langsung ke materi sosialisasi. Sosialisasi ujian sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, dasar hukumnya. Dasar hukum utamanya ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama yang kami sampaikan di sini, yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Yang kedua yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga yaitu Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 421/02/660 tentang pelaksanaan ujian sekolah, kelulusan peserta didik dan kenaikan kelas di Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SMP di Provinsi Jawa Tengah. Sebelum saya lanjutkan, mohon anak-anak jangan usil ya, jangan coret-coret PowerPoint yang saya tampilkan. Sekali lagi, pada anak-anak mohon jangan usil ya untuk tidak mencoret-coret PowerPoint yang sedang ditampilkan. Kemudian yang keempat atau yang utama yaitu tentang keputusan Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri nomor 422/062/Romawi 2/2021 tentang prosedur operasional standar atau pos ujian sekolah di SMA Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, yang berikutnya tentang poin penting dari Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021 yang tadi sedikit banyak sudah disampaikan Bapak Pengawas. Yang pertama bahwa ujian nasional atau UN tahun 2021 itu ditiadakan. Yang kedua, ini memuat tentang kriteria kelulusan dari satuan pendidikan, di mana nanti akan kita adopsi sebagai materi dalam pos ujian sekolah yang akan kami sampaikan nanti di bagian akhir. Kemudian yang ketiga yaitu tentang bentuk-bentuk ujian sekolah yang dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, di sekolah SMA, SMK maupun MA yang dapat dipilih oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan. Itu untuk poin-poin pentingnya, ada 3 poin penting yang kami ambil dari Surat Edaran Menteri, terutama berhubungan dengan ujian atau tes akhir di SMA Negeri 1 Wonogiri. Kita mulai dengan ujian sekolah. Pengertiannya dari pos yang kami buat dan sudah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah.
Pengertian ujian sekolah yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Wonogiri. Jadi ujian sekolah itu adalah untuk semua mata pelajaran, bukan mata pelajaran tertentu ya, seperti ujian nasional yang sudah-sudah. Ketentuan umumnya untuk ujian sekolah. Untuk di SMA Negeri 1 Wonogiri, ujian sekolah diselenggarakan dalam bentuk tes secara daring atau dalam jaringan. Yang kedua, materi ujian sekolah SMA Negeri 1 Wonogiri disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang meliputi kompetisi dasar dari KI atau kompetensi inti 3, yaitu berupa pengetahuan, dan KI 4 atau kompetensi inti 4 yaitu berupa keterampilan. Kemudian berikutnya ujian sekolah dilaksanakan dalam bentuk ujian praktik dan ujian tulis. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah yang praktik adalah mata pelajaran yang memiliki keterampilan konkret. Jadi tidak semuanya di ujian praktek ya. Jadi yang hanya memiliki keterampilan konkret sesuai struktur kurikulum yang digunakan di sekolah. Sedangkan mata pelajaran ujian sekolah tertulis meliputi semua mata pelajaran terkait KD-KD pada KI 3 atau pengetahuan. Untuk bahan ujian sekolah, kisi-kisi ujian sekolah berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi dan lingkup materi pada kurikulum 2013 secara nasional yang berlaku. Jadi untuk SMA Negeri 1 Wonogiri, dari kemarin yang disampaikan dari kementerian bahwa dalam rangka masa pandemi dapat melaksanakan 3 opsi, 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum nasional secara utuh, kemudian kurikulum nasional yang disederhanakan oleh kementerian, dan kurikulum yang disederhanakan mandiri oleh sekolah. Dan SMA Negeri 1 kisi-kisi ujian sekolah memuat level kognitif dan lingkup materi. Tahapan penyiapan naskah soal ujian sekolah melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penyusunan kisi-kisi dilakukan oleh tim MGMP sekolah untuk seluruh mata pelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu masing-masing. Kemudian penyusun soal yaitu guru yang merupakan anggota tim MGMP sekolah yang diberi tugas oleh kepala sekolah. Yang ketiga, penelaah butir soal adalah guru anggota MGMP tingkat sekolah yang diberi tugas oleh kepala sekolah selain yang menyusun soal ujian sekolah. Kemudian hal khusus yaitu untuk materi dan kisi-kisi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk seluruh agama, baik agama Islam, Kristen maupun Katolik. Ini kisi-kisi dan materinya ini diperoleh atau disusun oleh Kementerian Agama, jadi tidak disusun oleh sekolah. Berikutnya untuk daftar mata pelajaran yang kami sampaikan adalah untuk teori, ini semua mata pelajaran ini diadakan atau dilaksanakan ujian sekolah. Sedangkan untuk praktek hanya materi yang mengandung praktek konkret, di mana untuk kelompok A ini ada 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 3 mapel di kelompok A yang akan di ujian praktek. Di kelompok B ini semua termasuk atau diadakan ujian praktek, ujian sekolah praktek, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan bahasa Jawa. Sedangkan untuk peminatan MIPA ini yang dipraktekkan yaitu biologi, fisika, dan kimia. Untuk IPS tidak ada yang dipraktekkan, sedangkan yang bahasa dan budaya yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Prancis. Sedangkan mata pelajaran lintas minat tidak dipraktekkan.
Berarti di sini ada perbedaan jumlah mata pelajaran untuk praktik. Untuk peminatan MIPA dan bahasa itu ada 10 mata pelajaran. Sedangkan untuk peminatan IPS ada 7 mata pelajaran. Berikutnya untuk pengaturan ujian sekolah tulis. Yang pertama, ujian sekolah tulis dilaksanakan secara daring. Panitia ujian sekolah menyiapkan aplikasi ujian daring. Berikutnya, panitia ujian sekolah menyiapkan presensi online atau Google Form. Berikutnya, link presensi dibuka mulai 30 menit sebelum ujian sekolah dimulai sampai waktu mulai mengerjakan dimulai. Link presensi dibuat oleh panitia dan diberikan kepada peserta melalui wali kelas masing-masing di grup WA kelas masing-masing. Untuk pengaturan ujian tulis berikutnya, link soal dan token untuk mengerjakan soal ujian sekolah disiapkan oleh admin dan diberikan kepada wali kelas 15 menit sebelum ujian dimulai. Link soal dan token dikirim langsung oleh wali kelas kepada siswa melalui grup WA kelas setelah menerima dari admin. Soal baru dapat dikerjakan para peserta sesuai jadwal dan otomatis tertutup jika tidak dapat dikerjakan jika waktu mengerjakan selesai atau habis. Kemudian untuk soal pilihan ganda, langsung dikerjakan pada aplikasi Google Form yang diberikan dengan klik pada salah satu option atau pilihan jawaban yang dianggap benar. Sedangkan untuk soal IC dikerjakan siswa pada kertas HVS putih. Kalau tidak punya bisa juga untuk menggunakan buku ya, buku yang disiapkan sendiri oleh peserta ujian sekolah. Kemudian hasil pengerjaan siswa difoto dan diupload pada link soal yang telah disediakan. Siswa wajib mengirim hasil pekerjaan sebelum waktu mengerjakan telah habis. Bila ada kesulitan teknis dan hal lain, diharapkan konsultasi dengan wali kelas melalui grup WA kelas untuk diteruskan kepada panitia, sehingga nanti mendapatkan pemecahan masalah. Itu Bapak Ibu dan siswa untuk pengaturan ujian tulisnya. Berikutnya untuk pengaturan ujian praktik. Yang pertama, semua kegiatan praktik dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing atau di rumah masing-masing dengan mengikuti petunjuk yang telah diberikan guru mata pelajaran masing-masing. Link presensi dibuka mulai 30 menit sebelum ujian sekolah dan sampai waktu mulai mengerjakan dimulai. Link presensi dibuat oleh sekretaris, diberikan kepada peserta dengan bantuan wali kelas masing-masing atau lewat bantuan dari guru penguji ujian praktek mapel yang bersangkutan. Kemudian praktikum dilaksanakan secara mandiri. Bila dalam pelaksanaannya memang memerlukan bantuan, harus dibantu dengan orang lain, dapat dibantu oleh orang tua atau saudara yang ada dalam rumah tempat tinggal masing-masing. Kemudian alat dan bahan praktek disediakan sendiri oleh peserta yang diperoleh dari rumah atau di sekitar tempat tinggal peserta ujian sekolah praktek. Kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang memang disediakan oleh sekolah. Hasil praktek atau laporan praktek dikumpulkan ke guru penguji melalui link yang disediakan oleh guru penguji masing-masing. Laporan praktek harus dilengkapi video dan atau foto pelaksanaan praktikum minimal 3 buah foto. Bila ada kesulitan teknis dan hal lain, silakan dikonsultasikan dengan guru penguji melalui grup WA kelas untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut. Dan kepada Bapak Ibu orang tua dan wali, mohon diperhatikan ini untuk kewajiban Bapak Ibu selaku orang tua atau wali dalam pelaksanaan ujian sekolah. Yang pertama untuk ujian sekolah dalam rangka persiapan ujian sekolah. Yang pertama Bapak Ibu wajib mengisi fakta integritas beserta siswa yang diberikan oleh sekolah dan nanti harus dikirim minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian sekolah dimulai.
Yang kedua, memastikan siswa siap melaksanakan ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bantuannya, karena Bapak Ibu yang berada di rumah bersama siswa untuk membangunkan atau menyiapkan putra-putrinya agar siap secara mental maupun untuk materi pelaksanaan ujian ini. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi dan membantu menyediakan alat dan bahan siswa untuk mengikuti ujian sekolah dengan baik. Kemudian dalam waktu pelaksanaan ujian sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua atau wali diharapkan yang pertama menjamin siswa mengikuti ujian sekolah sesuai jadwal yang berlaku. Kemudian memastikan siswa mengerjakan soal ujian sekolah dengan baik dan jujur. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan suasana ujian di tempat tinggal masing-masing. Yang terakhir ini Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu untuk menyediakan mungkin ruang khusus atau di kamar yang tidak ada gangguan dari luar, mungkin dari saudara-saudaranya, dari adiknya, ataupun dari situasi luar, bising dan sebagainya, agar nanti anak-anak lebih konsentrasi untuk mengerjakan ujian sekolah. Berikutnya mengenai tata tertib kepada peserta ujian sekolah, kepada anak-anakku kelas 12, mohon diperhatikan. Yang pertama, peserta ujian wajib memakai pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Jadi kalau hari Senin ya menggunakan OSIS, hari Jumat menggunakan pramuka dan sebagainya. Kemudian peserta ujian mempersiapkan perangkat HP atau laptop 30 menit sebelum ujian dimulai. 3. Peserta ujian wajib menggunakan alat komunikasi masing-masing yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dan saya lihat ini untuk bantuan kuota dari kementerian sudah turun ya sebesar 10 GB. Harap untuk diirit-irit sehingga nanti pada pelaksanaan ujian sekolah nanti dapat terlaksana dengan baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif di luar pembelajaran. Kemudian yang keempat, peserta ujian wajib mengisi daftar hadir pada link presensi yang telah diberikan sekolah, dilengkapi foto selfie. Link presensi diberikan wali kelas pada grup WA kelas sebelum waktu ujian dimulai. Peserta ujian mengisi identitas pada aplikasi soal secara lengkap dan benar. 6. Peserta ujian dilarang membawa alat bantu hitung kalkulator. Tidak boleh membawa atau menggunakan kalkulator. 7. Dilarang membuka buku dan catatan dalam bentuk apapun. 8. Peserta ujian menggunakan pulpen dan alat tulis lainnya yang diperlukan. 9. Peserta ujian mengisi identitas pada link soal secara lengkap dan benar. 10. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada link soal dapat bertanya kepada wali kelas melalui grup WA kelas masing-masing. 11. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah membuka aplikasi soal. 12. Peserta ujian yang telah mengklik tombol kirim atau submit dinyatakan telah selesai menempuh atau mengikuti ujian pada mata pelajaran yang terkait. 13. Peserta ujian hanya mengerjakan soal satu kali saja pada aplikasi soal yang digunakan. Jadi kalau mengulang itu sudah tidak bisa, hanya satu kali kesempatan. 14. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah waktu mengerjakan telah habis dan sistem akan tutup secara otomatis. Jadi diharapkan sebelum waktu habis kalian sudah klik tombol kirim atau submit. 15. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang A. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. B. Bekerja sama dengan peserta lain. C. Memberi dan atau menerima bantuan dalam menjawab soal. D. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Ya, mungkin kalau dari yang kalian foto, kalian kirim ke teman Anda itu juga suatu pelanggaran, jadi tidak boleh ya. Kemudian E. Menyebar link soal dan token kepada siapapun. Kalian hanya memanfaatkan, bukan menyebar link dan token. Kemudian yang F. Mengganti
atau digantikan oleh orang lain. 16 terakhir, peserta ujian sekolah yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan. Itu anak-anakku untuk tata tertibnya, dan mohon Bapak Ibu orang tua wali juga untuk mengindahkan tata tertib tersebut. Kemudian berikutnya mengenai jadwal. Yang pertama untuk ujian sekolah praktik, ini terjadwal tanggal 15 sampai 19 Maret 2021. Ini minggu depan ya, hari Senin sampai hari Jumat. Pelaksanaannya adalah include atau di sini sesuai jadwal PJJ. Jadi maksimal hanya sekitar 90 menit. Tetapi mungkin beberapa mata pelajaran ini sudah memulai ya, karena memang kalau sekali praktek atau sekali waktu tidak mencukupi waktunya, jadi harus bertahap. Kalau seperti prakarya itu kan harus bertahap, buat apa dulu baru selesai ya. Jadi mungkin ada yang sudah memulai dan tidak masalah, tapi secara terjadwal sesuai jadwal PJJ. Kemudian untuk jadwal ujian sekolah tulis utama akan dilaksanakan tanggal 29 Maret, kurang lebih 2 minggu lagi, sampai 8 April 2021. Sedangkan susulannya setelahnya yaitu tanggal 9 sampai 20 April 2021. Dan saya harap nanti yang bawah, yang ujian sekolah susulan itu tidak ada pesertanya ya, sehingga kalau tidak ada pesertanya akan meringankan semua ya, baik dari panitia, dari sekolah maupun Anda sendiri juga akan lebih tertib dan lebih menyenangkan. Berikutnya untuk pemeriksaan hasil. Untuk hasil ujian praktek dan tulis diperiksa dan dikoreksi oleh guru atau tim guru dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan hasil ujian dilaksanakan secara daring. Kemudian pemeriksaan hasil ujian tulis dilakukan atau diperiksa, terutama ini yang pilihan ganda, nanti diperiksa secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian yang hasil ujian praktek dilakukan oleh guru atau tim guru, mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian untuk pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif. Berikutnya untuk pengolahan hasil ujian sekolah tulis, untuk soal pilihan ganda, tadi sudah disampaikan, ini langsung otomatis dari aplikasi yang digunakan, betul berapa, skor berapa, nilai berapa. Kemudian untuk urean nanti karena ini bentuknya manual, Anda kerjakan di kertas, kemudian difoto dan diupload. Jadi ini nanti dikoreksi juga secara manual, walaupun tetap menggunakan daring, oleh 2 orang guru sesuai mata pelajaran dan mengacu pada pedoman penskoran. Kemudian jika terdapat selisih nilai antara kedua pemeriksa lebih dari 25% dari skor maksimal, selisihnya itu lebih dari 25%, maka kepala sekolah nanti akan menugaskan pemeriksa ketiga sebagai penengah ya. Yang terakhir bahwa nilai akhir dari soal urean adalah rata dari nilai dari semua pemeriksa. Kalau tadi ada 2 pemeriksa, nanti nilai rata dari pemeriksa. Kalau tambah 1 pemeriksa ketiga, berarti dibagi 3. Kemudian untuk pengolahan hasil ujian sekolah, nilai ujian sekolah tulis merupakan gabungan nilai soal pilihan ganda dan soal urean dengan rentang nilai 0 sampai 100 dan nilainya adalah bulat 0 sampai 100. Sekolah menentukan pembobotan nilai pilihan ganda dan urean pada ujian sekolah tulis dengan perbandingan yang proporsional sesuai jumlahnya. Dan setiap mapel dimungkinkan berbeda tergantung dari mapel masing-masing. Berikutnya nilai ujian sekolah atau NUS merupakan gabungan dari nilai ujian tulis dan nilai ujian praktek dengan pembobotan imbang 50% ujian tulis dan 50% ujian praktik. Sedangkan yang hanya ujian tulis berarti nilainya juga bersumber dari ujian tulis saja. Bapak Ibu orang tua wali yang saya hormati, berikutnya mengenai kriteria kelulusan, dan ini sudah dicantumkan di surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Yang pertama, bahwa kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal berikut. Di SMA Negeri 1 Wonogiri yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibutuhkan dengan rapot tiap semester. Jadi mohon Bapak Ibu dan para siswa nanti mengecek kembali apakah rapot dari semester 1 sampai 5 sekarang ini sudah nilainya sudah tuntas semua atau belum. Jika nanti dalam rapat Dewan Guru masih ditemui belum tuntas, dimungkinkan nanti tidak lulus. Jadi mumpung masih ada waktu Bapak Ibu dan para siswa silakan untuk mengecek nilai raportnya apakah semua sudah terisi dan sudah tuntas dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik. Ini juga diambil dari nilai raport dari semester 1 sampai 6, karena 6 belum ya. 1 sampai 5 juga mohon Bapak Ibu, orang tua dan wali dan siswa untuk mengecek kembali agar nanti tidak menyesal di belakang. Ya. Benarkah semuanya sudah baik? Adakah yang cukup? Kalau ada cukup berarti harus perlu remediasi untuk menghubungi guru mapel yang bersangkutan. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah lulus ujian sekolah. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan atau dari SMA Negeri 1 Wonogiri nanti ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Berikutnya kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan di SMA Negeri 1 Wonogiri harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kelulusan ujian sekolah ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau NUS. Rata-rata ujian sekolah semua mata pelajaran paling rendah 70,00 atau 70 rata-ratanya, dan nilai ujian sekolah setiap mata pelajaran paling rendah 60. Minimal nilai setiap mapel 60 dan rata-rata minimal 70. Yang ketiga, penentuan kelulusan ujian sekolah dilakukan melalui rapat Dewan Guru. Yang terakhir mengenai tanggal-tanggal penting, saya mengingatkan saja Bapak Ibu, orang tua, wali, dan para siswa, saya yakin juga sudah mempunyai agenda atau mungkin catatan ya. Yang pertama tadi ujian sekolah praktek dilaksanakan tanggal 15 sampai 19 Maret 2021. Ujian sekolah tulis dilaksanakan tanggal 29 Maret sampai 8 April 2021. Kemudian yang kemarin berkesempatan mengikuti SNMPTN, pengumuman akan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2021. Kemudian yang belum berkesempatan SNMPTN mau mengikuti UTBK dan SBMPTN, pendaftaran dilaksanakan tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Dan tesnya, tes pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 12 sampai 18 April 2021. Gelombang 2-nya tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Kemudian hasil dari tes UTBK dan seleksi SBMPTN diumumkan pada tanggal 14 Juni 2021. Untuk pengumuman kelulusan dari SMA Negeri 1 Wonogiri belum ditentukan tanggalnya karena kita juga masih menunggu regulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apalagi ijazahnya, ijazahnya biasanya menyusul. Mungkin kalian sudah kuliah nanti baru keluar sekitar bulan Juli atau Agustus. Mudah-mudahan tahun ini ada perubahan sehingga bisa kalian lulus langsung terima ijazah, itu alhamdulillah. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti filenya kami share ke grup WA kelas masing-masing. Jika ada hal yang belum jelas, nanti bisa disampaikan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke panitia, ke sekolah, dan akan kita beri solusi atau pemecahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.
terdapat 28 slide inti yang harus diperhatikan oleh siswa semua kelas 12 supaya dapat lulus dan menyelesaikan studi di SMA ini dengan hasil yang terbaik, karena ini diperlukan usaha yang sangat luar biasa dari kalian sendiri untuk dapat menyelesaikan semua tugas ini dengan baik, dan juga kerjasama dengan orang tua. Demikian, terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali, siswa, dan juga kepada siswa kelas 12 yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ujian sekolah ini dengan baik, dengan tertib dari awal sampai akhir. Semoga tercapai harapan dan cita-cita kita untuk sukses pelaksanaan ujian sekolah dan lulus dengan keberhasilan yang gemilang dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Semoga akan memberikan dampak positif baik kepada siswa utamanya, kepada orang tua, dan juga pada pihak sekolah. Demikian, mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kekurangan, ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas.